Teknik pengelasan pipa yang harus kamu ketahui, yaitu pemotongan. Material yang akan Anda las tentu tidak serta-merta utuh sesuai bahan dasar. Pasti ada beberapa bagian yang memerlukan pemotongan, di mana pemotongan tersebut bisa Anda lakukan sesuai dengan kebutuhan pipa yang akan Anda gunakan. Di dalam ilmu perpipaan, ada berbagai teknik pemotongan yang bisa Anda gunakan. Namun pada umumnya alat yang digunakan adalah cutting torque, gas potong, dan mesin gerindra. Bevel. Bevel ini perlu Anda buat pada kedua ujung pipa pada sambungan butt joint, di mana bevel ini akan menentukan hasil sambungan pipa yang akan Anda lakukan. Dengan adanya bevel pada ujung pipa, maka proses las dan perekatan ini bisa menempel sempurna. Sehingga pipa baja yang Anda sambungkan memiliki kekuatan dan tidak mudah bocor. Bevel pipa bisa Anda buat dengan kemiringan sekitar 30 dek kemudian haluskan dengan mesin gerindra sampai benar-benar rata permukaannya. Pertemuan ujung kedua pipa nantinya juga harus Anda buat sama semua jaraknya, misalnya 3 mm. Sedangkan untuk sambungan selain butt joint tidak perlu dibuat bevelan, cukup dibuat rata permukaannya dan harus bersih dari semua kotoran, bekas cat, permukaan berminyak dan lainnya. Pembersihan. Setelah Anda membentuk bevel, maka selanjutnya bevel yang sudah terbentuk harus Anda bersihkan. Supaya sisa-sisa bekas karat atau penumpukan bahan yang tidak merata pada waktu fabrikasi baja tidak menghalangi proses las yang Anda lakukan. Permukaan outside pipa dibersihkan dengan gerindra sekitar 2 cm, demikian juga permukaan di dalam pipa. 3. Lakukan tack weld. Ini adalah proses pengelasan yang dilakukan untuk mengikat material pipa yang satu dengan yang lain, biasa disebut las ikat. Tack weld ini dilakukan dengan tujuan agar bagian pipa yang akan dilas bisa sesuai dengan yang sudah dipotong dan sesuai dengan gambar, sehingga posisinya pas dan tidak berubah pada saat dilas. Sebelum melakukan tack weld, ada baiknya Anda benar-benar memastikan bahwa posisi pipa yang akan Anda las sudah benar-benar presisi. Ukur juga tingkat kesejajaran antara sisi sambungan satu dengan yang lainnya. Dan jangan sampai tack weld yang Anda lakukan malah membuat bagian yang Anda las tidak presisi. Jangan melakukan tack weld langsung mengenai bibir bagian dalam pipa. Untuk menghindarinya bisa menggunakan potongan plat yang kemudian ditempelkan di bagian luar untuk di tack weld. Dan untuk mengukur kesejajaran bagian yang akan Anda las, Anda bisa menggunakan water pass, mistar garis atau alat bantu lain yang sekiranya presisi dan tepat. 4. Membuat root face. Root face adalah pengelasan awal untuk membuat akar las. Tujuannya adalah sebagai tumpuan untuk proses las selanjutnya. Proses root welding ini harus dilakukan dengan ampere rendah untuk menjaga agar bibir pipa tidak rusak. Perlu latihan berulang-ulang sebelum Anda yakin melakukan ini karena hasilnya nanti berpengaruh pada inside pipanya. Di mana ini juga akan mempengaruhi aliran yang melewatinya. Pengelasan root pass ini bisa memakai rod filler jenis TEK S50ER70SG untuk las ergon atau GTAW di mana terdapat variasi ukuran rod filler ini mulai dari 0,9 mm sampai 3,2 mm. Sedangkan bila Anda menggunakan kawat las stick las SMAW, sebaiknya gunakan kawat las jenis LB52U karena lebih lunak, jangan yang LB52 karena terlalu keras untuk proses root pass dan hasilnya juga mudah crack retak. Kawat las jenis LB52 pada umumnya digunakan untuk pengelasan tahap fill pass las pengisian, dan pada tahap capping, las penutup terakhir. 5. Full weld. Jika semua tahapan sudah Anda lakukan, maka proses selanjutnya adalah full weld atau melakukan pengelasan secara penuh pada sambungan pipa. Proses ini bisa dilakukan dalam 3 tahap yaitu, hot pass, filler, dan capping. Sebelum melakukannya pastikan semua bahan dan posisi dari pipa Anda sudah benar-benar presisi. Sehingga Anda akan mudah dalam proses las bagian pipa yang akan Anda sambung. Ada beberapa posisi pengelasan yang bisa Anda terapkan yaitu posisi datar, 1G, yang biasa digunakan para welder pemula. Ada juga posisi horizontal, 2G, posisi 5G dan posisi 6G. Namun, apapun posisi yang Anda pilih saat melakukan pengelasan, pastikan bahwa hasilnya akan sesuai dengan target sambungan yang ingin Anda buat. Sehingga pipa yang Anda sambung bisa bertahan lama dan tidak mengalami kebocoran. 6. Cleaning finishing. Setelah proses pengelasan selesai, perhatikan bagian permukaan di sekitar las-lasan. Jika terdapat spatter, atau bercak-bercak gram yang menempel bersihkan dengan sikat baja, wire brush, atau menggunakan gerindra.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teknik dasar pengelasan pipa untuk welder pemula. Semoga ada manfaatnya. Jangan bosan untuk terus berlatih sampai mendapatkan hasil pengelasan yang sempurna.